Ini fakta, 15 gereja dijual dalam 2 kabupaten di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kampung Idaman, dan semoga kita semua selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan membagikan cuplikan video sebuah fakta yang mengatakan bahwa ada 15 gereja di 2 kabupaten di Jawa Tengah diobral murah. Dan agar ini tidak dibilang hoax, mari kita simak langsung dari narasumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu beberapa pendeta, kita menyebut dulu itu mereka kesulitan keuangan dan kabupaten itu yang di desa itu, dan kemudian mereka menawarkan untuk gerejanya saya beli. Yang saya petakan itu ada mungkin sekitar 15-an dulu ya. Nah kemudian saya mulai 15-an ya? Iya, saya mulai merenung. Itu terbagi dari berapa kabupaten tuh? 15 tuh kira-kira? 2 kabupaten ya. 2 kabupaten, oh, luar biasa saudara. Catat ya. Ini bukan mengandai-andai, ini udah terbukti ya. Cuma kemarin itu karena udah terblow up, sebetulnya ada lagi. Kalau tidak terblow up, Pak Yo ya, ada satu yang strategi, yang ada penampungan orang-orang gila ya. Iya. Orang gila, yaitu minta dijual sekitar 500-an. Saudara-saudara saya di kepercayaan yang lama ini yang kesulitan untuk menjual gereja. Sebenarnya idenya adalah itu karena waktu saya ada ketika saya sebelum jadi mualaf dan saya masih jadi pendeta itu, beliau-beliau itu menawarkan kepada saya menawarkan sampai ke rumah kan, untuk ngobrol kesulitan tentang pelayanan dan ingin pindah saja. Misal ada yang dulu dari pendeta dari Kalimantan ini balik aja ke sana. Terus ada yang pendeta yang dari sini katanya di tempat itu tidak kondusif, kepengen pindah lain. Oh, ada yang memang lagi keuangan, ini mending dijual, dikecilin ya, gitu kan. Di Semarang itu bahkan ada yang pendeta ini punya 4 anak dan tidak punya anak, tidak ada yang bisa nerusin kan, kemudian harus dibagi waris kan, harus dijual juga kan. Kenapa ya rumah Tuhan kok dijual ya? Dan saya anggap itu karena saking banyaknya saya ngomong biasa aja ini jadinya kan, hal yang biasa. Jadi standar saya tentang rumah Tuhan, standar saya cara memandang bait Allah Kristen, jadi sudah biasa sih pendeta menawarkan untuk dijual kan, akhirnya itu jadi sebuah standar di mindset saya. Tadi kan dibilang bahwa 80% gereja-gereja itu akan tutup mungkin 25 tahun ke depan. Apakah itu juga artinya bahwa ini akan trennya seperti di Eropa? Ya. Karena saya punya banyak kenalan di luar negeri juga ya, di Eropa, di Inggris, di Belanda. Yang di Belanda terutama saya punya kenalan namanya Ten Febri. Waktu saya tanya agamanya apa, dia malah tersenyum. Dan dia bilang bahwa nothing, dia bilang. Ya, betul. Terus betul. Dia bilang bahwa dia menikmati Christmas itu bukan karena Christmasnya, tapi karena itu holiday buat dia. Jadi sebetulnya nilai tambahnya itu cuma karena itu holiday. Dan itu saya pun juga maksudnya dari situ agak-agak kaget juga loh. Bukankah Belanda itu dulu yang menyebarkan Kristen ke Indonesia itu dari Belanda gitu. Betul. Tapi kok Belanda sendiri dia sendiri bilang ya, si Ten Fabri itu bilang bahwa dari 100% itu yang mengaku Kristen, dia bilang 50%. Dan dari yang 50% ini yang masuk ke gereja itu sekitar 10%. Dan dari yang 10% ini yang ke gereja teratur tiap minggu itu mungkin 1%. Betul. Jadi dari situ saya kaget, tapi juga saya nanya hal yang kayak begitu tuh hanya untuk karena saya for the sake of curiosity, cuma pengen tahu aja secara wawasan. Jadi apakah benar, saya ada 2 pertanyaan. Apakah artinya bahwa 80% nanti itu kelihatannya memang trennya ke arah situ? Artinya mereka mungkin di KTP-nya memang Kristen, tapi mereka udah nggak ada semangat ke gereja gitu kan ya. Iya. Terus yang kedua, yaitu apakah benar generasi muda sekarang ini yang Kristen-Kristen itu memang sudah terlihat ada pergeseran paradigma itu? Iya, betul. Jadi, tapi kok saya kepo ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi ketika saya
mentoring para hamba Tuhan ini, para pendeta ini dulu, itu kesulitan yang pertama kali yang mereka hadapi pastinya adalah jumlah jemaat. Jumlah jemaat itu jumlah jemaatnya itu misal yang tercatat 250 lah kalau sekelas yang di desa-desa itu segitu, nah itu yang hadir paling 25 ya, 10%. Iya, 10%-nya aja. Nah, kenapa mereka tidak tertarik lagi untuk ke gereja? Nah, pertanyaannya begitu. Nah, itu ada beberapa aspek sih, misal yang beberapa kali saya dengar itu Pak Pendeta khotbahnya itu saja, misal oh ini ada saya tidak cocok nih dengan pengurusnya, misal. Kemudian waktu saya ke gereja Pak, saya itu pulang tidak dapat jawaban apa-apa atas masalah hidup saya, misal kan. Terus yang kaum muda, wah Pak, ngantuk Pak di gereja. Ya, ada banyak aspek sebenarnya yang ada di situ. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa kehancuran di Eropa itu, kehancuran kekristenan di Eropa, bahkan gerejanya sampai jadi mall, bahkan banyak yang dijual jadikan masjid, itu terjadi pada sebuah generasi. Berarti ada sebuah generasi, disitulah titiknya, akhirnya mulai kehancuran, terjadinya kehancuran. Masanya ya? Iya, itu mulai dari situ. Nah, hari-hari saya melihat nih, kalau kemarin ada orang mengklaim saya ini memberitakan hal yang tidak benar, saya akhirnya bisa membuktikan bahwa gereja memang ada yang dijual, dan alhamdulillahnya saya adalah pelaku yang mengadakan transaksinya, kan begitu. Ya, sudah kita saksikan bersama-sama tadi videonya, saudara-saudaraku. Sudah jelas ini adalah sebuah fakta, dan entah apa yang terjadi, yang jelas kalau menurut narasumber tersebut yang memang beliau dulunya adalah mantan pendeta, sudah kenyataan bahwa tempat ibadah mereka sudah sepi peminatnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.